Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. 52 menit lepas dari jam 7 waktu Indonesia Barat memasuki segmen kedua. Sahabat TV, kita masih berbincang di pagi hari ini bersama dengan Ibu Lilis dan Pak Wasmin, masih berkaitan dengan anak biologis versus anak psikologis. Nah, nampaknya ini juga menjadi tantangan nih Bu Lilis, Pak Wasmin, terutama di zaman seperti sekarang ini ya, yang bisa jadi ada berdekatan tetapi memang kedekatan tidak dibangun karena sibuk masing-masing, baik dengan handphonenya mungkin atau dengan kesibukan-kesibukan lain. Kira-kira seperti apa dengan fenomena ini, dan boleh dilanjutkan mungkin Bu Lilis, Pak Wasmin, silakan. Ya, fenomena kesibukan orang tua membuat dia lupa bahwa ada kebutuhan yang sama-sama dasarnya, yaitu kebutuhan emosi anak, pemenuhan psikologis anak. Itu bahkan menyadarkan kita begitu pentingnya daripada sekedar pemenuhan kebutuhan fisik. Iya. Anak biologis itu artinya anak yang lahir dari kita kasih makan, dia hidup, itu anak biologis. Tapi anak psikologis itu anak yang dalam asuhan perhatian kita, empati kita, dalam penghormatan kita, gitu. Itu anak psikologis. Betapa pentingnya kita menjadikan anak kita itu anak psikologis, karena ternyata yang diingat anak kemudian saat dia dewasa bukan asupan makanan, bukan pemberian mainan gitu, bukan juga hubungan darah, bukan. Karena ini sudah terbukti, ini film tentang Katie ini menyadarkan betul bahwa satu darah itu tidak menjamin akan ada hubungan emosi. Yang tadi saya ceritakan malah tidak ada hubungan, gitu ya. Malah tadi anaknya merasa ya dia orang tua, tapi yang Ibu Lilis ceritakan ada hubungan justru, tapi tidak ada hubungan darah, ada hubungan biologis, tapi tidak ada secara psikologisnya tidak ada. Gitu. Dan kebutuhan afeksi ini, kasih sayang ini merupakan kebutuhan nanti untuk mengembangkan emosional anak dengan orang lain, Pak Wasmin. Jadi nanti kalau misalnya dia tidak mendapatkan dari orang tuanya afeksi ini, kasih sayang ini, nah banyak kasus yang terjadi adalah dia tidak bisa memberikan lagi kepada anaknya. Yang saya lihat, yang saya tadi ceritakan kasus ini, saya langsung menelusuri ibunya itu dulu bagaimana. Ternyata ibunya ini dilahirkan dari ibu yang sudah meninggal, bapaknya nikah lagi dengan ibu sambung dan tidak dekat dengan ibu sambung, terus meninggal lagi, bapaknya menikah lagi sampai 5 kali, dan dia tidak ada pembelajaran berkaitan dengan hal itu. Nah, pertanyaannya, apakah si ibu ini bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya? Tidak, yang terjadi adalah pengalaman dia yang dia juga, kamu itu anak siapa gitu ya. Nah, dia jadikan balas dendam ke anak-anaknya yang lebih nyelekit lagi omongannya. Kamu itu anak nemu, kamu itu anak sapi gitu ya. Nah, itu jadi makanya kalau di psikologi ini kita kalau lihat pelaku berkaitan itu, misalnya yang kita disalahkan ini anaknya sedih, orang tua, apakah orang tuanya bersalah? Belum tentu, Pak Wasmin, karena bisa jadi korban gitu. Nah, orang tuanya juga apakah neneknya atau orang tuanya bersalah? Belum tentu. Jadi turun-temurun gitu ya. Nah, kita kalau mencari terus yang salah tidak akan ketemu. Nah, makanya ayo di parenting ini kita sebagai orang tua tidak hanya orang tua biologis, Pak Wasmin, tapi kita juga harus berperan sebagai orang tua psikologis. Dan orang tua yang bukan psikologis, tenang, tidak apa-apa. Selama memberikan psikologisnya, anak tidak akan lupa, karena anak akan mengingat tadi berkaitan yang memberikan kenyamanan, memberikan perhatian gitu ya, ke dirinya gitu, Pak Wasmi. Ya, apalagi ini sudah anak adopsi tapi tidak tahu ilmu tentang pemberian afeksi dan psikologis gitu. Jadi yang dipenuhi kebutuhan fisiknya aja. Dia takut kalau anaknya lapar, tapi tidak takut kalau anaknya haus kasih sayang. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya dikasihnya uang barang gitu aja, uang barang, makanan, hiburan, gadget gitu. Tapi tidak ada sentuhan-sentuhan emosi yang membuat dia bisa ada kontak emosi, kontak batin di situ. Kita waktu itu pernah bahas ya, kontak batin gitu.
Ya meskipun lahir di darah itu belum tentu ada kontak batin kalau tidak ada hubungan emosi sebelumnya. Katie itu umur 3 bulan ketika dia ditaruh di jembatan tadi itu, umurnya 3 bulan. Iya. Jadi secara emosi benar-benar nggak ada kontak. Ya ada mungkin di rahim ya, tapi itu sangat sedikit sekali dan itu mungkin sudah di memori yang sangat dalam yang mungkin nggak bisa diejawantahkan juga gitu kan. Nah ini yang ke orang tua asuhnya justru yang lebih dekat gitu. Nah sehingga ini menjadikan kita, jika orang tua biologis itu takdir, itu kan nggak bisa diubah. Kita tidak bisa minta punya anak berapa, kita pengen punya anak banyak gitu, malah sampai sekarang nggak dikasih gitu. Pengen punya anak sedikit malah dikasih banyak. Itu kan takdir. Berhubungan dengan anak biologis itu takdir. Dia menjadi anak kita atau kita menjadi anak siapa, atau anak didik kita, ada yang menjadi guru, ada mengasuh banyak anak orang di sana. Itu kalau anak siapa itu secara biologis itu takdir. Jadi anak biologis itu takdir, tapi anak psikologis itu nasib kita yang akan menentukannya. Karena nasib suatu kaum itu sendiri yang mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib suatu kaum hanya berubah saat jika kaum itu sendiri mengubahnya. Artinya kalau takdir emang sudah nggak bisa diubah. Itu contohnya apa takdir? Contohnya yang sudah terjadi itu takdir. Kita anak siapa, kulit hitam atau putih itu takdir. Tapi kalau pemberian afeksi itu nasib. Dan jika kita ingin mengubah nasib, ya kita harus ubah kebiasaan-kebiasaan kita berhubungan dengan anak, kebiasaan emosi apa yang mulai sekarang kita bisa tanamkan. Belum terlambat. Karena sudah tua pun kalau kebutuhan afeksi ini masih kurang, dia akan tetap menuntut loh. Akan tetap menuntut. Akan terus mencari bagaimana kisah seorang anoreksia yang waktu itu pernah kita angkat belum di NGN? Sudah ya? Anoreksia yang dia sudah. Yang dia nggak mau makan, kalau makan cuma dikepah-kepah doang, kemudian itu dilepeh gitu, dia cuma merasakan karena dia takut gemuk, mempersepsi bahwa dirinya makan segimanapun akan terjadi gemuk. Ada gemuk. Udah badannya kurus saja, setiap mau tidur dia push up, squat jump dulu. Sampai tulangnya memar. Tulang punggungnya memar itu karena dia squat jump, push up. Timbangan itu dia masih merasa kurang kurus. Dia tuh pengen tangannya itu setipis koin, tapi belum bisa-bisa juga. Gitu. Itu sebuah gangguan sebetulnya. Dokter psikiater, psikolognya juga sudah menyarankan, tapi saran-sarannya nggak dilakukan. Sarannya adalah bahwa yang bisa menyembuhkan diri kamu adalah kamu sendiri. Sampailah padahal dia sudah masuk sampai ke panti asuhan buat para anoreksia ya. Klinik anoreksia. Pengobatan yang di sana juga para anoreksia yang nggak mau makan. Gitu. Sampai akhirnya dia pulang ketemu ibunya lagi, yang ibunya itu dulu sempat menikah lagi, dia nggak dapat pengasuhan yang baik, dan ibunya juga minta maaf dulu waktu kamu kecil itu tidak saya urus dengan benar, tidak saya kasih ASI, tidak pangkuan gitu. Dan itu kayaknya emang orang tuanya benar dari lubuk hati. Dari lubuk hati yang sangat dalam, akhirnya si anoreksia ini, perempuan ini yang usianya sudah 18 tahun, dengan badannya kayak nenek-nenek, dipangkulah sama ibunya yang sudah hampir 50 tahunan, dipangku kayak bayi, kemudian dikasih dot itu. Ini anak 18 tahun gadis yang kurus banget kayak anak-anak, dipangku lagi sama ibunya sambil diasuh karena sambil ibunya memberikan afeksi kembali di usia 18 tahun. Dikasih dot untuk menggantikan apa yang dulu hilang di masa kecil. Nah dari situlah terjadi sebuah titik balik ya. Titik balik pemeran yang anoreksia ini kemudian lari ke sebuah bukit dan terjadilah sebuah metakognitif yang luar biasa, kesadaran terjadi. Setelah pingsan dia mimpinya itu melihat dirinya mau mati.
Saat itulah dia kemudian terbangun dan bersyukur belum mati. Dan kemudian dia melihat view pemandangan, dia mulai bersyukur, dan sejak itulah dia mulai menyadari, dan dia mulai mau makan dan mulai pulih badannya. Bagaimana pemicu dari anoreksia itu adalah kehausan akan afeksi. Baik. Akan afeksi yang luar biasa. Jadi tadi kebutuhan emosional, kebutuhan fisik memang dua-duanya ini harus dipenuhi begitu ya. Tidak bisa hanya salah satu saja, apalagi hanya kebutuhan fisik saja ya, Pak Wasmin, Bu Lilis. Iya, betul. Karena ya kalau tentang kebutuhan fisik mungkin tidak perlu dikasih penjelasan, karena emang ini sudah pemahaman umum bahwa tanggung jawab makan, sandang, pakaian itu sudah menjadi pemahaman umum gitu. Sehingga itu malah menutupi ada kebutuhan lagi yang namanya kebutuhan afeksi yang ini tidak disadari. Iya. Orang takut kalau nggak ngasih makan, anaknya disebut tidak bertanggung jawab. Tapi orang tidak takut kalau tidak mengusap anaknya, tidak memberi kesempatan anaknya untuk ngobrol, gitu. Padahal itu juga bagian dari kehausan yang akan dia alami. Gitu. Iya. Banyak anak yang tidak punya kesempatan untuk bicara dengan orang tuanya. Karena orang tuanya begitu pintar, baru bicara saja sudah langsung di-cut. Apalagi misalnya kalau orang tua ada yang sepertinya senjata pamungkas. Nanti kalau membantah jadi anak durhaka. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bu Lis, Pak Wasmin, kita akan sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mohon izin, ada sahabat kita dari 0812 1459 sekian. Katanya Pak Wasmin, Bu Lilis, saya galau dan minta solusinya katanya. Jadi anaknya ini adalah remaja laki-laki di pesantren. Rasanya suka kangen, ingin ketemu. Tapi kalau ada di rumah, suka dimarahin kalau dia berbuat salah. Apalagi sekarang dia merokok katanya. Bagaimana cara menghadapinya? Karena saya juga suka sedih, suka nangis. Terus kalau sudah dimarahi jadi menyesal begitu. Menyesalnya bukan main. Bagaimana menghadapi, tadi 2 anak ya, 2 anak laki-laki. Bagaimana menghadapi 2 anak remaja itu? Katanya kelas 3 dan kelas 2 MTS, berarti setara dengan SMP begitu di Sanawiyah. Mungkin apakah sayanya kurang ilmu dan kurang sabar begitu? Iya, ini pertanyaannya menarik ketika anaknya rindu ya. Pas sudah pulang ada beberapa perilaku buruk, bahkan seperti merokok. Orang tuanya juga rindu, kalau di pesantren rindu. Oh, yang rindu orang tuanya. Di pesantren rindu, tapi pulang juga. Tapi dimarahin, ada perilaku buruk gitu. Padahal memarahi anak itu dari sisi tujuan afeksi itu akan ada persepsi di anak itu ditolak, anak itu tidak diterima. Gitu. Nah, tapi anak berperilaku buruk, bagaimana caranya? Apa tetap disayangin? Nah, ini yang kita bahas minggu-minggu sebelumnya ya, bahwa pisahkan antara pendisiplinan dengan sayang, nggak ada hubungannya, kita pisahin aja. Kalau masalah pendisiplinan, pendidikan karakter, itu mekanismenya pakai token ekonomi yang waktu itu boleh jelasin ya. Token ekonomi, tapi kalau sayang itu nggak boleh bersyarat. Jadi nanti pakai konsekuensi aja gitu. Misalnya anak kita ada perilaku yang tidak sesuai gitu. Nah, kita berikan aja konsekuensi. Misalnya tadi merokok. Nah, karena merokok itu misalnya nanti mengganggu kesehatan, dan kalau merokok pasti ada uangnya. Kalau diberikan dari orang tua itu ada hubungannya dari orang tua. Nah, berarti kalau begitu blokir misalnya, kalau ketahuan merokok tidak dapat misalnya apa gitu ya, Pak Wasmin. Jadi konsekuensi. Karena emang untuk orang tua itu sangat mudah untuk memarahi anak gitu ya. Tapi kalau ditanya ke anak itu biasanya kesal gitu, kenapa sih orang tua aku tuh marah-marah terus di rumah, Bu Lilis gitu ya. Nah, tapi nggak berani ngasih konsekuensi. Nah itu, nah mending sekarang mah ganti aja marah-marah itu dengan konsekuensi, dimana akan tetap afeksi akan, kalau marah-marah kan kita gimana mau ngasih kasih sayang gitu ya. Nah, ganti dengan marah-marah itu dengan konsekuensi gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi juga anak saya gitu ya, saudara saya melanggar beberapa aturan yang sudah disepakati, tinggal jalanin aja gitu.
hal itu konsekuensi aja gitu. Beda dengan kamu tuh gimana? Paling kita nanya atau kenapa malam kemarin tidur jam berapa? Nah itu kan biasa gitu. Bagusnya dasar kamu bla 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 gitu ya. Tapi tidak diminta pertanggungjawaban gitu. Iya. Dimarahi tapi tidak diminta pertanggungjawaban. Enak misalnya tanggung jawab aja konsekuensi ya sok aja kamu begitu gitu ya. Ini bebas, apalagi sekarang anak-anak milenial, anak Gen Alpha ya itu anak-anak yang pengen kebebasan ya silakan bebas, tapi tanggung jawab gitu. Tanggung jawab itu untuk apa? Untuk tidak yang kemarin nyambung dengan pembahasan kemarin. Jadi nanti tidak diungkit-ungkit loh gitu. Karena diungkit-ungkit itu nggak enak gitu. Kamu mah dulu gini gitu. Kamu tuh waktu remaja merokok lah, gini lah, uangnya dari ibu lah gitu kan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau dia bertanggung jawab nanti diungkit-ungkit dia dengan kan aku dulu udah menerima konsekuensinya gitu istilahnya, aku terjebak di ngerokok tapi kan dulu menerima konsekuensi dan aku melakukan konsekuensi itu dan aku berubah. Nah biasanya orang tua akan malu kalau aslinya. Ya jadi anak itu kalau diberi konsekuensi suruh bertanggung jawab, dia mungkin marah, tapi nggak sakit hati. Tapi jika orang tua marah, nggak ngasih konsekuensi, tapi mau konsekuensinya adalah marah, itu anak sakit hati loh, karena kena sisi emosinya. Gitu. Tapi kalau anak misalnya ditarik gadgetnya gara-gara bablas nggak sholat subuh, itu mungkin anak marah, tapi dia nggak sakit hati. Hanya kalau orang tua nggak berani ngasih konsekuensi, nggak berani narik gadgetnya, tapi kamu itu marah tiap hari ngomel. Apalagi ada kata-kata yang misalnya. Apalagi kata-kata yang pikir aku pakai otak misalnya, dasar kamu udah di pesantrenin masuk ngomong. Uang udah dikeluarin banyak. Kamu udah keluar uang banyak. Siapa yang mau gitu? Atau nanti tiba-tiba misalnya kamu tuh anak siapa sih? Aduh ya. Kamu mulai dibandingin. Kamu itu gak kayak anaknya. Atau misalnya tuh lihat kakak kamu gini. Nah, itu tuh aduh menyakitkan. Sakit hati itu anak digituin. Tapi orang tua nggak berani ambil gadgetnya. Iya. Macem doang. Gitu. Saya udah beberapa kali survei loh, barusan tes. Siapa namanya teh? Ada yang tidak disebutkan namanya. Oh nggak sebut ya. Jadi sahabat saya beberapa kali survei langsung ke anak-anak ya. Kamu mending mana? Dimarahi tapi nggak suruh bertanggung jawab, atau suruh bertanggung jawab tapi nggak dimarahi? Dia kan anak-anak SMP gitu ya, dia masih belum ngerti gitu. Saya kasih contoh, misalnya kamu numpain air ya, nggak sengaja, terus mama kamu marah, kamu itu matanya kemana-mana, tapi dasar kayak gitu aja nggak bisa sih. Tapi yang ngelap mama kamu cuma dimarahin doang, tapi kamu nggak suruh bertanggung jawab, akhirnya dia ngelap, tapi dia marah kamu. Itu yang A. Terus yang B, kalau kamu numpain air, mama kamu mah biasa aja, paling menurut kamu ngambil lap, terus bersihin sampai bersih. Udah tanggung jawab aja. Tapi mama kamu nggak marah, kamu yang beresin. Kamu pilih mana? Hampir, bukan hampir. Semua jawaban anak itu pilih yang B. Milih suruh bertanggung jawab, tapi nggak usah dimarahin. Jadi ini sudah bukti loh. Ini mau bukti apa lagi bahwa marah itu tidak diperlukan untuk mengasuh anak itu. Ambil konsekuensi. Kalau yang marah orang tua bikin anak trauma, tapi kalau yang marah anak gara-gara diambil konsekuensi, anak nggak trauma. Gimana orang tua jadi trauma dimarahin anak ya? Kalau orang tua trauma dimarahin, punya otoritas. Orang tua harus punya otoritas dong. Tuh, ya harus tunjukkan kewibawaannya. Masa dimarahin anak dia aja. Kayak ada anak. Sudah kalau begitu aku sanksi mama dan papa. Sanksi atas dasar apa? Emang ibu kamu dibiayain sama kamu, dikasih makan tiap hari? Enggak, ngapain kamu itu kan? Sanksinya apa coba? Sanksi buat papa-papa, aku mogok makan, aku nggak mau sekolah. Itu apa aja gitu. Lucu. Yang rugi kamu sendiri. Gitu. Baik. Jadi namanya pendisiplinan dan kasih sayang yang perlu digarisbawahi. Jadi keduanya perlu dibedakan ya. Bukan berarti kita sayang akhirnya tidak ada pendisiplinan pada anak begitu ya? Iya betul. Iya. Nah itu bukan sayang malah. Pas saat pendisiplinan pun tidak boleh menghentikan sayang karena itu beda loh. Baik. Jadi saat anak sedang didisiplinkan, saat itu juga sayang sedang diberikan. Contohnya gimana? Misalnya anak bangun telat, disiplinkan dengan cara
konsekuensi, ambil gadget atau apa. Saat itu juga kita usap, kita ajak main, gitu. Kalau dengan begitu dia ngambek, nah itu bukan lagi urusan kita. Kalau gara-gara itu kita ngambek, itu dan dia mau kita kasih sayang, tapi dia menolak, nah itu beda lagi urusannya. Dan Pak Wasmin, kalau kita jangka panjang kita mengajarkan kedisiplinan, dia dilatih untuk menerima konsekuensi atas semua perbuatannya, justru kita sayang ke depannya loh. Baru di masa depan dia terasakan bahwa pendisiplinan itu bentuk sayang. Maka pendisiplinan tidak sekarang mungkin saya kebocoran listrik gitu ya. Untung dulu papa mama membangunkan aku pagi. Kalau enggak mungkin aku sekarang sering-sering ke kantor dan bereatesan gitu ya. Saya juga kesel banget ke ibu saya Pak Wasmi waktu kuliah. Saya malah nggak dikasih uang praktikum. Uang praktikum cari sendiri. Ibu hanya bisa membiayai kuliah semesteran. Uang praktikum cari sendiri. Nih kasih modal, suruh jualan kerudung, jualan kerupuk, jualan tempat mukena gitu ya, tempat Al-Quran gitu. Saya tuh kesel banget nih, gini-gini banget ya. Saya nanti bisa jadi nilai saya kurang karena harus jualan. Ternyata hal itu saya syukuri karena jadi saya terbentuk mental. Oh iya, jadi tidak ketika saya saya selesai kuliah puas banget tadi. Untung dulu. Iya. Ya itu teh. Jadi bersama dengan pendisiplinan saat itu juga afeksi. Ada kasih sayang. Ada lagi teh? Baik, sambil menantikan interaksi, kita sepertinya jeda terlebih dahulu ya, boleh Bu Lilis, Pak Wasmin. Kita lanjutkan nanti di segmen yang terakhir. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di pagi hari ini. Anda juga bisa mengamankan kursi Anda, begitu ya, untuk mengikuti kegiatan Hipnoterapi Certification Workshop. Anda bisa tulis nomornya sahabat MK di 0811 225 002. Kami akan kembali untuk Anda.